Halo teman-teman dan sahabat-sahabat channel Agus L72. Bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mencoba memberikan sesuatu yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua mengenai bahan-bahan bonsai yang mungkin saja bagi kalian ini kurang menarik, tetapi jika kita bisa bersabar dan merawatnya dengan baik, mungkin saja sesuatu yang kurang menarik akan menjadi tampil lebih menarik. Nah, salah satu contoh, nanti saya akan membawa sebuah bonsai yang saya tempatkan di antara sela-sela dari kumpulan bonsai-bonsai yang saya tempatkan di sini. Memang sangat banyak yang sudah wajib kita lakukan perapihan-perapihan untuk bisa menikmati pemandangan yang lebih elok untuk kita nikmati setiap hari kita duduk di depan teras. Nah, salah satunya adalah yang ini teman-teman, yang akan saya bawa, dan mungkin saya pernah juga membuat dokumentasinya, tetapi untuk saat ini kita akan mendokumentasinya kembali karena di sana sudah layak sekali untuk kita lakukan perawatan agar dalam perawatan berikutnya kita bisa melihat perkembangan dan kemajuan dari bonsai ini. Teman-teman, saya akan bawa bonsai ini ke meja eksekusi. Nah teman-teman, inilah bonsai dengan ID beringin dolar yang saya sudah tempatkan di meja eksekusi. Ya, bisa kalian melihat, nah kondisinya seperti ini. Inilah hasil dari musim hujan, dimana media tanamnya ini biasanya banyak sekali ditumbuhi dengan gulma. Ya, seperti ini kondisinya. Nah, jadi bisa kalian melihat bahwa apa sih kelebihan dari bonsai ini? Kelihatannya biasa saja. Ya, memang bahan yang biasa saja. Tetapi dari yang biasa saja, bagaimana kita bisa membuatnya menjadi daya tarik melihatnya. Ya, mungkin saja kita bisa mengatakan hal tersebut dari kacamata kita, tetapi belum tentu bagi orang lain. Hanya saja, ya mungkin saja apa yang kita anggap menarik bisa juga menjadi daya tarik bagi orang lain apabila kita mampu menonjolkan kelebihannya. Ya, sebelum kita mengamati bonsai ini lebih dekat, saya akan merapikan terlebih dahulu agar bisa terlihat lebih jelas. Ya teman-teman, saya akan langsung saja merapikan bonsai ini. Ya teman-teman, saya rasa saya cukupkan dahulu perapihannya karena ya memang tidak banyak yang harus dikerjakan. Hanya saja ya kalau kita lihat dari bawah, ini media tanamnya sudah saya bersihkan dan kemudian bisa kalian lihat, nah seperti itu. Tidak ada keistimewaan dari batang bonsai ini karena memang seperti kalian ketahui bahwa bonsai atau bahan bonsai dengan ID ini apabila kita kembangkan ya memang kita harus lama menunggunya untuk menjadikannya bonsai yang terlihat lebih berkarakter. Tetapi kalau kita memulai dari awal, bisa kalian lihat bahwa apabila kalian melos atau membuatnya tidak dipangkas, biasanya tunas-tunas dari beringin dolar ini begitu panjang. Ya, tidak seperti fikus yang lain, tapi karena ya memang begitulah sifat dari bonsai dolar ini. Dari batang yang panjang itu apabila kita pangkas kemudian kita tancap, ya seperti ini. Ya, ini hasil dari tancapan bahan bonsai yang hanya batang panjang dan kemudian bercabang, lalu kita arahkan dan berikan bentuk. Ya, awalnya memang sangat-sangat tidak menarik, apalagi
ya ini kondisi seperti ini, bukan bonggol ya, yang kita dapat bukan bonggol tapi cabang yang ditancap ya besarnya seperti ini. Jadi dianggap silindris, dari bawah sampai ke atas mirip, hampir sama, dan kemudian ada percabangan, yang percabangannya juga tidak beda besar, tidak terlalu signifikan besarnya antara batang utama kemudian cabang. Ya, cabang ini dengan batang utama yang di bawah aja hampir sama ya. Nah seperti itu. Tetapi kita tidak ya berkecil hati untuk membuat bonsai ini tampil lebih menarik, karena kita akan menunggu semakin lama. Semakin lama ya, masa ya kita tidak yakin bahwa semakin lama semua yang kita rawat itu akan semakin tampil baik, tampil semakin menarik. Nah seperti sekarang ini ya, dengan adanya pertumbuhan sulur-sulur ya, kita manfaatkan dari sulur ini. Awalnya sulur-sulur ini kan bisa kalian ketahui bahwa sulur-sulur yang kecil yang seperti rambut itu tumbuh berwarna coklat gelap dan tidak menarik. Tetapi begitu mulai membesar ya, hampir sama seperti cabang ataupun batangnya. Nah ini sudah semakin asiklah untuk dilihat karakter yang tumbuh, yang membuatnya semakin unik ataupun ya sedikit sangar dengan adanya sulur. Apabila kita memanfaatkan hanya batangnya saja, bisa kalian tebak sendiri ya. Ya seolah-olah ini adalah bonsai yang dibentuk dengan style taman atau bonsai dengan gaya taman ya. Nah kemudian di sana ini masih saya los ya sedikit untuk mendapatkan ruang di sana yang terlalu kosong, tapi masih di los dan sudah ada ya cabang yang tumbuh, hanya saja belum saya pressing. Nanti setelah diserasa cukup baru kita akan pressing ya. Kemudian untuk puncaknya ya, di sini masih belum saya lakukan penegasan terhadap percabangan pendukung ke arah puncak, hanya sedikit-sedikit saja dulu ya. Mungkin lain waktu lagi kita akan mempertegas. Kemudian batang yang kedua ya, karena biasa kalau sama besar ini disebut dengan winrang kalau mempunyai batang yang hampir sama besarnya. Kemudian di sini kita buat nantinya sebagai mahkota semu atau mahkota dari batang yang di bawah ini. Dan kemudian ini masih terlihat agak kaku karena ya terlalu terjun ke bawah. Yang ini ya nanti bisa kita arahkan seperti ini, agak sedikit naik, dan kemudian nanti ini sedikit turun untuk ujungnya. Nanti sini dipertegas karena daun-daunnya masih ya, kalau kita lihat ya itu yang paling besar, tetapi ini sudah lebih kecil dari bonsai yang di los atau diliarkan di tanah ya. Nah ini seperti ini besarnya, tapi kalau yang sebenarnya lebih besar lagi, bisa sebulat ini ya. Tetapi yang lainnya ini sudah mengecil, hanya saja kalau dilihat dari ukuran bonsai ini, kemudian batang-batang atau cabang percabangannya sebesar ini dengan ukuran daun seperti ini masih terlalu besar untuk dilihat secara menyeluruh sebagai bonsai. Ya seperti itu teman-teman. Kita lihat keliling dulu ya. Ini tampak depannya, kemudian kita putar searah jarum jam. Kemudian sambil bisa dilihat sulur-sulurnya yang saya biarkan untuk menambah kesan angkarnya. Nah ini tampak kanan sudut pandang kita atau kiri dari bonsai. Kemudian ke tampak belakangnya ya, masih bisa dinikmati. Di sana sulur-sulurnya sangat asik untuk dilihat, apalagi nanti sudah mulai membesar dan perantingannya semakin rindang dan kemudian semakin rapat, daun-daunnya mengecil, kemudian semua sudah disempurnakan. Yakin ya, bahan yang tadinya mungkin kita anggap kurang menarik jadi bisa dilihat menarik. Nah ini tampak belakang, kemudian kanan bonsai atau kiri sudut pandang kita. Nah kita kembalikan ke tampak depannya seperti ini. Ya teman-teman, ini adalah sebuah motivasi buat kalian semua. Ya terutama saya sendiri. Saya memang jarang sekali membuang bahan-bahan bonsai yang sekiranya mungkin saja bisa saya tancap dari hasil pangkas. Itu biasanya saya tancap saja. Entah dia tumbuh ataupun ya kurang beruntung mungkin saja mati ya, tapi begitu tumbuh ya kita biarkan terlebih dahulu dan kemudian sambil dicek potensinya seperti apa ya, kita ajak aja ya, diajak untuk kita kreasi jadi bonsai. Nah seperti halnya bonsai yang ini ya. Jadi teman-teman tetap semangat berkarya bonsai, apapun bahan dan bagaimanapun bentuknya
Mari kita semangat, ya, bersabar dan tetap merawat. Suatu saat saya yakin sesuatu yang bisa kita rawat dalam jangka waktu yang panjang, kemudian kita bisa mengamati perkembangannya, dan kemudian kita punya ide terhadap suatu bahanan, itu akan menjadi istilahnya experience atau pengalaman buat kita di dalam membentuk sebuah bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Salam.